Kasus suap Bandung Smart City, etika terlanggar, everybody tidak happy, tersangka dan vonis bertambah. Bandung tanggal 23 Maret tahun 2024. Langsung bahas dari sisi pengadaannya terlebih dahulu. Namun sebelum mulai tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk klik tombol like dan subscribe untuk pengunjung baru dari konten ini, agar materi terkait pengadaan bisa tersebar lebih luas lagi. E-katalog hanya sekedar alat atau sistem yang membantu pengadaan lebih cepat, namun apabila etika sudah terlanggar, maka tujuan dari pengadaan untuk memenuhi kebutuhan pengguna tidak akan tercapai. Proses pengadaan CCTV dan ISP untuk Bandung Smart City menggunakan sistem e-katalog LKPP, yang seharusnya dapat mencegah praktik korupsi. Namun, dalam kasus ini, KPK mengungkap bahwa PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) dan PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) berhasil mengakali sistem e-katalog untuk mendapatkan proyek tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun e-katalog dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, masih ada celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan korupsi. Dalam kasus korupsi CCTV dan ISP Bandung Smart City, terungkap bahwa meskipun proses pengadaan menggunakan sistem e-katalog LKPP yang dirancang untuk transparansi dan pencegahan korupsi, masih ada celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengakali sistem tersebut. Berikut adalah cara yang digunakan. Penitipan proyek, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dadang Darmawan, mengakui bahwa ia menitipkan proyek kepada pihak-pihak tertentu yang kemudian diarahkannya kepada unit pelaksana teknis UPT Terminal. Pemberian uang, Dadang Darmawan juga mengakui telah menerima uang total Rp25 juta dari pihak swasta yang meminta pertolongan untuk menjadi mitra proyek pada Dishub Kota Bandung. Pengondisian pemenang, meskipun PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) terlibat dalam proyek melalui aplikasi e-katalog, pertemuan antara Sony Setiadi, Khairul Rijal, dan Yana Mulyana di Pendopo Wali Kota membahas pengondisian PT CIFO sebagai pelaksana pengadaan ISP di Dishub Kota Bandung. Penerimaan uang oleh pejabat, diduga ada penerimaan uang oleh Dadang Darmawan melalui Khairul Rijal dan juga Yana Mulyana yang diterima melalui sekretaris pribadi, yang bersumber dari Sony Setiadi. Pengubahan termin pembayaran, Dadang Darmawan memerintahkan pengubahan termin pembayaran kontrak pekerjaan ISP dari 3 termin menjadi 4 termin, yang kemudian disepakati adanya pemberian uang untuk persiapan menyambut Lebaran. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada sistem e-katalog, masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya korupsi, yang menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan perbaikan sistem untuk mencegah praktik korupsi. Kasus suap yang mengguncang program Bandung Smart City terus berkembang dengan penambahan daftar terdakwa yang divonis. Direktur Komersial PT Marktel, Budi Santika, menjadi terdakwa terbaru yang dijatuhi hukuman penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Budi Santika karena terbukti menyuap Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung, Khairul Rijal, dengan nilai suap Rp1,3 miliar. Proyek Bandung Smart City tahun anggaran 2022, yang bernilai Rp6,2 miliar, menjadi pusat skandal ini. Budi memberikan suap sebesar 25% dari total nilai tender untuk pengadaan kamera CCTV dan alat pemberi isyarat lalu lintas APIL. Vonis ini menambah daftar panjang terdakwa yang telah divonis dalam kasus ini, termasuk Dirut PT Citra Jelajah Informatika (CIFO), Sony Setiadi dan 2 petinggi PT Sarana Mitra Adiguna (SMA), Beni dan Andreas Guntoro. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, dalam ekspos tersangka di kantor KPK, Jakarta, menyatakan bahwa 6 tersangka telah ditahan terkait kasus suap ini, termasuk Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dalam pengadaan proyek pemerintah dan menjadi peringatan keras terhadap praktik korupsi yang merugikan publik. Berita ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memerangi korupsi dan memastikan bahwa proyek-proyek pemerintah dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas. Berikut adalah kronologi lengkap kasus korupsi CCTV dan ISP untuk Bandung Smart City. Kronologi kasus korupsi CCTV dan ISP Bandung Smart City. 2018, pemerintah Kota Bandung mencanangkan program Bandung Smart City untuk mengembangkan kota cerdas melalui layanan digital. 2022, Yana Mulyana dilantik sebagai Wali Kota Bandung.
Program Bandung Smart City memaksimalkan layanan CCTV dan ISP. Agustus tahun 2022, Andreas Guntoro dan Sony Setiadi dari PT Sarana Mitra Adiguna SMA dan PT Citra Jelajah Informatika CIFO bertemu dengan Yana Mulyana di Pendopo Wali Kota untuk membahas proyek pengadaan CCTV dan ISP. Desember tahun 2022, terjadi penyerahan uang dari Sony Setiadi kepada Yana Mulyana yang juga membahas penunjukan PT CIFO sebagai pelaksana pengadaan ISP di Dinas Perhubungan Kota Bandung. Januari tahun 2023, Yana Mulyana, Dadang Darmawan, dan Hairul Rijal diduga menerima fasilitas perjalanan ke Thailand yang dibiayai oleh PT SMA. Tanggal 14 April tahun 2023, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), menangkap 9 orang dan menetapkan 6 di antaranya sebagai tersangka. Barang bukti berupa uang tunai dalam berbagai mata uang dan barang mewah disita dengan total nilai sekitar Rp924,6 juta. Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dan transparansi dalam pengadaan proyek pemerintah serta menjadi peringatan keras terhadap praktik korupsi yang merugikan publik. Perjalanan ke Thailand merupakan salah satu aspek dalam kasus korupsi CCTV dan ISP untuk Bandung Smart City yang menarik perhatian publik. Berikut adalah elaborasi mengenai perjalanan tersebut berdasarkan informasi dari beragam media online ditemukan. Tujuan perjalanan ke Thailand yang dilakukan oleh Yana Mulyana dan Hairul Rijal, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung, pada Januari tahun 2023, awalnya disebut sebagai perjalanan dinas. Namun, dalam persidangan, terungkap bahwa perjalanan tersebut bukan untuk keperluan kerja, melainkan untuk kegiatan rekreasi. Promosi jabatan, setelah perjalanan tersebut, Hairul Rijal mendapatkan promosi jabatan menjadi Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan akhirnya menjadi bagian dari penyelidikan kasus korupsi. Fasilitas plesiran, fasilitas perjalanan ke Thailand diduga dibiayai oleh PT Sarana Mitra Adiguna SMA, salah satu perusahaan yang terlibat dalam proyek pengadaan CCTV dan ISP. Ini dianggap sebagai bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan pengadaan proyek Bandung Smart City. Pengungkapan kasus, informasi mengenai perjalanan ini terungkap dalam proses persidangan dan menjadi salah satu bukti yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menetapkan dan mengadili para tersangka kasus korupsi. Perjalanan ke Thailand ini menjadi contoh dari bagaimana gratifikasi dan korupsi dapat terjadi dalam proyek pemerintah, dan pentingnya pengawasan serta integritas dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dalam kasus korupsi CCTV dan ISP untuk Bandung Smart City, terdapat barang mewah yang menjadi bagian dari gratifikasi termasuk sepasang sepatu Louis Vuitton, tipe Cruise Charlie Sneaker 1A9JN8 berwarna putih, hitam, dan coklat, yang diberikan melalui Hairul Rijal. Barang-barang mewah ini dianggap sebagai bagian dari gratifikasi yang diberikan untuk mempengaruhi keputusan dalam proyek Bandung Smart City. Dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan proyek CCTV dan ISP untuk Bandung Smart City, berikut adalah daftar orang-orang yang terlibat. Yana Mulyana, mantan wali kota Bandung, yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Emma Sumarna, Sekretaris Daerah Kota Bandung, yang juga ditetapkan sebagai tersangka dan mengundurkan diri dari jabatannya setelah itu. Dadang Darmawan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung saat itu, yang divonis bersalah. Hairul Rijal, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung, yang juga divonis bersalah. Beni, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna SMA, salah satu perusahaan pelaksana proyek. Andreas Guantoro, Manajer PT Sarana Mitra Adiguna SMA. Sony Setiadi, CEO PT Citra Jelajah Informatika CIFO, perusahaan pelaksana proyek lainnya. Anggota DPRD Kota Bandung, beberapa anggota DPRD juga ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Riantono, Ahmad Nugraha, Ferry Cahyadi, dan Yudi Cahyadi. Kasus ini menunjukkan jaringan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah dan pihak swasta, yang bersama-sama menikmati uang hasil korupsi tersebut. Daftar produk dalam pengadaan CCTV dan ISP untuk Bandung Smart City mencakup kamera CCTV, untuk pemantauan dan peningkatan keamanan publik. Alat pemberi isyarat lalu lintas APIL untuk mengatur dan memonitor lalu lintas secara efisien.
Jaringan Internet Service Provider (ISP) untuk menyediakan konektivitas internet sebagai bagian dari infrastruktur Smart City. Proyek ini dirancang untuk memodernisasi infrastruktur kota dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Namun, perlu diperhatikan bahwa kualitas dan efektivitas produk ini mungkin terpengaruh oleh kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan mereka. Kualitas hasil pengadaan CCTV dan ISP untuk Bandung Smart City dipercaya mengalami penurunan setelah terungkapnya kasus suap yang melibatkan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena sejumlah besar uang dipotong dari nilai proyek, kualitas pengadaan diperkirakan akan menurun. Proyek dengan anggaran 2,5 miliar rupiah tersebut, setelah dipotong suap sebesar 924,6 juta rupiah, hanya menyisakan sekitar 1,5 miliar rupiah, yang dikhawatirkan tidak cukup untuk membeli peralatan dan layanan dengan kualitas yang memadai. Berikut adalah elaborasi dari masing-masing tersangka. 1. Yana Mulyana. Yana Mulyana adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1965. Dia menjabat sebagai Wali Kota Bandung dari tanggal 10 Desember tahun 2021 hingga tanggal 15 April tahun 2023, menggantikan Odet Muhammad Daniel yang meninggal dunia. Sebelum menjadi wali kota, Yana Mulyana adalah Wakil Wali Kota Bandung dari tanggal 20 September tahun 2018 hingga tanggal 10 Desember tahun 2021. Dia memiliki latar belakang sebagai wirausahawan dengan bisnis di bidang properti dan pendiri stasiun radio Rase FM. Pendidikannya dimulai dari SD Negeri Panorama, dilanjutkan ke SMP Negeri 15 Bandung, dan SMA Negeri 5 Bandung. Dia memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara, Bandung. Yana Mulyana juga aktif dalam berbagai organisasi, seperti Ketua DPD RI Jabar, Ketua HIPMI Jabar, dan Ketua PSSI Kota Bandung. Pada tanggal 14 April tahun 2023, Yana Mulyana ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan terkait kasus suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet untuk Bandung Smart City. Dia kemudian divonis 4 tahun penjara pada tanggal 13 Desember tahun 2023. 2. Emma Sumarna. Emma Sumarna adalah seorang birokrat Indonesia yang lahir pada tanggal 7 Desember tahun 1966. Beliau memiliki karir panjang di pemerintahan dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Bandung. Emma Sumarna juga sempat menjadi pelaksana harian Wali Kota Bandung setelah Yana Mulyana ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Pada Maret tahun 2024, Emma Sumarna mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Bandung setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek Bandung Smart City. Beliau ingin fokus pada proses hukum yang sedang dijalani. Selain itu, Emma Sumarna juga tercatat memiliki harta kekayaan senilai 8,1 miliar rupiah. Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dan transparansi dalam pengadaan proyek pemerintah serta menjadi peringatan keras terhadap praktik korupsi yang merugikan publik. 3. Dadang Darmawan. Dadang Darmawan memiliki karir panjang di pemerintahan Kota Bandung. Sebelum terlibat dalam kasus korupsi yang menyebabkan penahanannya, Dadang Darmawan menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan Kota Bandung (DPKP 3). Karirnya di pemerintahan mencakup berbagai posisi penting, yang menunjukkan pengalamannya dalam mengelola aspek-aspek kota. Namun, karirnya mengalami kemunduran setelah terlibat dalam kasus korupsi pengadaan CCTV dan ISP untuk Bandung Smart City. Dadang Darmawan dan beberapa pejabat lainnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 14 April tahun 2023. Akibat kasus ini, ia diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. 4. Khairul Rijal. Khairul Rijal memiliki karir sebagai birokrat di pemerintahan Kota Bandung. Dia menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung dan terlibat dalam kasus korupsi proyek CCTV dan ISP untuk Bandung Smart City. Berikut adalah beberapa poin penting dalam karirnya. Pemanfaatan perjalanan. Khairul Rijal memanfaatkan perjalanan ke Thailand untuk memenuhi ambisinya naik jabatan.
yang kemudian berhasil dengan promosinya menjadi Sekretaris Dishub Kota Bandung pada tanggal 1 Maret tahun 2023. Peran dalam kasus, dia berperan sebagai makelar dalam kasus suap Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana dan meminta pertemuan di luar jadwal resmi untuk membahas perjalanan permintaan justice kolaborator. Dalam persidangan, Chairul Rijal melontarkan permintaan untuk menjadi justice kolaborator, yang menunjukkan keinginannya untuk bekerja sama dengan aparat hukum dalam mengungkap kasus korupsi. Karir Chairul Rijal di pemerintahan berakhir setelah terbukti terlibat dalam kasus korupsi, yang menyoroti pentingnya integritas dan transparansi dalam pengadaan proyek pemerintah. 5. Andreas Guntoro. Berasal dari Sragen, Andreas Guntoro adalah sosok penting di balik sistem e-tilang di Indonesia. Pada tahun 2019, ia berusia 35 tahun dan telah berkontribusi pada sistem CCTV terintegrasi yang digunakan untuk lalu lintas data PT Jasa Marga dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Korlantas Polri. Andreas memiliki latar belakang pendidikan di bidang data komunikasi dari The Open University di Inggris dan telah memperdalam pengetahuan jaringan komputer di Belanda 1. Dia menjabat sebagai manajer Vertical Solution di PT Sarana Mitra Adiguna SMA, dan divonis 2 tahun penjara karena terbukti memberikan suap kepada pejabat di Kota Bandung terkait proyek CCTV Bandung Smart City. 6. Sony Setiadi. Sony Setiadi adalah pimpinan PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) yang bergerak di bidang pembangunan jaringan internet dan menjadi salah satu vendor dalam proyek Bandung Smart City. Ia juga menjabat sebagai komisaris utama di PT Jaringan Citra Mandiri (Wetel) dan memiliki pengalaman luas di industri layanan jaringan 4. Sony Setiadi dikenal sebagai relawan pendukung Anies Baswedan dan sempat meresmikan Balai Anies di Bandung. Dalam kasus Bandung Smart City, Sony Setiadi divonis 1,5 tahun penjara karena memberikan suap dalam proyek pengadaan program tersebut. 7. Beni PT SMA. Beni adalah Direktur PT Sarana Mitra Adiguna SMA, perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan CCTV dan ISP untuk Bandung Smart City. Berikut adalah beberapa informasi penting tentang Beni dan perannya dalam kasus tersebut. Vonis, Beni dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan karena terbukti memberikan suap kepada sejumlah pejabat di Kota Bandung, termasuk Wali Kota nonaktif Yana Mulyana, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Dadang Darmawan, dan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung Chairul Rijal. Peran dalam kasus Beni dan manajer PT SMA Andreas Guntoro terbukti memberikan suap senilai 585 juta rupiah agar PT SMA mendapatkan proyek pengerjaan pengadaan CCTV di Kota Bandung. Tuntutan jaksa, awalnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Beni divonis 2,5 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan. Kode Everybody Happy. Dalam persidangan, terungkap bahwa Beni menggunakan kode Everybody Happy sebagai cara untuk menyampaikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek akan mendapatkan keuntungan dari suap yang diberikan. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dan transparansi dalam pengadaan proyek pemerintah dan menjadi peringatan keras terhadap praktik korupsi yang merugikan publik. Sumber: Kompas.id, Tempo, Co, Pikiran Rakyat.com, Detik.com.